Pemeran utama kita kali ini masih sangat muda. Tapi di dunia sepak bola, siapa yang tak kenal dengan sosok bernama Lamine Yamal alias Mas Rian ini? Saya berani bertaruh dalam 10-20 tahun mendatang, asalkan Perang Dunia Ketiga tidak meletus, kita masih akan terus menyaksikan kehebatan laki-laki kelahiran Spanyol berdarah campuran Maroko dan Guinea ini. Ngomong-ngomong soal kehebatan, Yamal ternyata nggak cuma jago menggocek lawan di atas lapangan hijau. Yamal juga tampak punya bakat besar dalam menaklukkan hati para perempuan. Popularitasnya yang mendunia barangkali membuat Yamal merasa kelewat percaya diri sehingga tak sungkan menggebet para kaum hawa. Dan asal tahu saja, Yamal nggak sedang PDKT dengan remaja sebayanya. Mas-mas pawang Real Madrid ini dikabarkan doyan dengan perempuan berusia matang alias tante-tante. Kita pun dibuat bertanya-tanya, apa yang dicari anak usia 17 tahun dalam pelukan seorang wanita dewasa yang konon aktor OnlyFans itu? Apakah ini bentuk cinta atau cuma keisengan seorang Gen Z yang lagi puber? Apakah juga ini jadi potret sebuah luka masa kecil Yamal yang tak pernah diberi ruang sembuh? Dan apakah dengan menjalin hubungan asmara dengan tante-tante, karir Yamal ke depan tak akan berantakan? Sebelum kita bahas lebih lanjut, boleh dong di-subscribe channel Sepak Narasi agar kita terus update bahasan sepak bola yang gak cuma nakal tapi juga penuh ilmu pengetahuan. Remaja broken home yang mencari cinta. Lamine Yamal lahir pada 13 Juli 2007. Saat itu Lionel Messi baru mulai membangun dinastinya di Barcelona. Dan mungkin tak ada yang menyangka, 2 dekade kemudian, seorang bocah dari Rocafonda, sebuah distrik pekerja di Mataró, Spanyol ini akan jadi anak ajaib baru di tanah Katalan. Namun sebelum jadi bocil kematian di Camp Nou, Yamal kecil yang masih belum mengerti apa-apa mesti merasakan kepahitan hidup di dalam rumah orang tuanya. Mounir Nasroi dan Sheila Ebana disebut bercerai saat usia Yamal masih 3 tahun. Harusnya saat itu, Yamal mendapat kasih sayang yang lengkap, yang utuh dari sosok bapak dan ibu. Dari sekilas latar belakang tersebut, tak berlebihan kalau kita mengatakan Yamal adalah seorang broken home. Tapi untunglah kegagalan orang tua Yamal dalam mempertahankan mahligai rumah tangga tak membuatnya tercebur di jalan yang salah. Sepak bola menyelamatkan kehidupan Yamal dari rasa galau yang besar. Ketika anak-anak broken home lain terlibat tawuran, kelitih, balap liar, bahkan kecanduan narkoba, Yamal mengasah dirinya di La Masia. Kehebatan dalam mengolah si kulit bundar itu pun membuat Yamal cepat dikenal dunia. Karirnya terus meroket tajam usai menjalani debut di usia 15 tahun bersama Barcelona. Performa gacornya dengan Blaugrana pun dengan mudah diduplikasi bersama timnas Spanyol. Dan berkat gol demi gol indah, asis yang berlian, permainan yang menyihir jutaan mata, itulah semua tentang Yamal lebih dari sekedar bocah ingusan. Di luar sepak bola, apapun yang melekat pada Yamal seakan jadi perintilan yang tak kalah menarik untuk diketahui. Karena kini Yamal seorang superstar, kita pun kepengen tahu sedikit-sedikit tentang kehidupan pribadi Yamal. Media pun mengikuti gerak-gerik Yamal dan mulai menggali siapa yang ia sukai, siapa yang ia peluk, siapa yang ia bisiki di sela pesta kemenangan. Dan dunia sepertinya memang tidak memberi waktu Yamal untuk tumbuh dengan cara biasa-biasa saja. Dunia memaksanya berlari, dan ketika anak-anak disuruh berlari terlalu cepat, mereka bisa saja tersandung pada sesuatu yang paling manusiawi, apalagi kalau bukan cinta. Lantas seperti apakah perjalanan asmara Yamal sebagai bocah yang baru belajar puber? Cinta seperti apa yang Yamal cari? Jujur saja, kita tak cuma terhibur dengan gaya rambut pirang jamitnya, cara Yamal berjoget yang mirip bujang Lampung dan sebagainya. Tapi kita juga dibuat kepo akan kisah cintanya.
Kisah asmara pertama Yamal yang diketahui publik adalah saat sang bintang muda bermesra dengan Alex Padilla, seorang influencer yang juga punya jutaan pengikut di sosial media. Namun sayang, hubungan Yamal dengan adik seksi asal Barcelona ini bubar pada Juli 2024 lalu lantaran sang pujaan hati keciduk selingkuh saat live Instagram. Merasa dikhianati, Yamal mengambil langkah tak ubahnya seperti kita. Ya, dia disebut memblokir kontak Padilla termasuk mengunfollow dari sosial media yang membuat Instagram gadis itu kehilangan ribuan followers. Putus dari Padilla ternyata tak membuat Yamal galau merana hingga berderai air mata. Ia tetap menjalani hari-hari seperti biasanya, tetap mencetak gol, tetap selebrasi, dan tetap tengil. Bahkan selang tak lama setelah putus, Yamal dikabarkan sudah punya gandengan baru yang tak kalah hot. Perempuan itu bernama Anna Gegnoso yang diketahui seorang model dan aktris asal Italia. Tapi entah apa yang terjadi, hubungan Yamal dengan gadis montok itu tak berlangsung lama. Mungkin karena Yamal cepat bosan dan ingin merasakan sensasi lebih. Hingga pada satu waktu muncullah foto-foto ini. Yamal diketahui tengah berlibur di pantai Italia sekalian menemui kekasih barunya yang bernama Fatty Vazquez. Media pun meledak lantaran kali ini yang dikencani Yamal adalah seorang perempuan berusia 30 tahun. Di lain sisi, sang ayah yang konon ex tukang plester bangunan dan fans Real Madrid sebelumnya juga dikabarkan berpacaran dengan seorang gadis sebaya Yamal. Ayah dan anak itu tampaknya punya selera yang tertukar. Kisah cinta berondong dan tante-tante yang terpaut usia 13 tahun ini pun semakin membuat publik heboh. Pasalnya, Vazquez diketahui merupakan seorang mantan pramugari yang kini melanjutkan hidup sebagai model OnlyFans. Dan tak lama usai hubungan ini bocor, kabar tentang Yamal kembali membuat publik mengernyitkan dahi. Pasalnya, Yamal terindikasi terobsesi dengan perempuan yang lebih tua alias penyuka tante-tante. Kabar ini muncul usia perempuan bernama Claudia Bavel membuat pengakuan. Usut punya usut, Bavel yang juga seorang artis di OnlyFans mengaku sudah lama digoda oleh Yamal via Instagram. Bahkan perempuan hot ini menyebut sang wonderkid pernah mengajaknya untuk berkunjung ke rumah. Berita miring ini pun dibantah oleh Yamal. Namun publik ini sudah terlanjur mengenal sisi lain Yamal di luar sepak bola. Dan tidakkah kita bertanya, kenapa Yamal akhir-akhir ini tampak disibukkan oleh cinta? Atau kenapa Yamal belakangan ini punya kecenderungan tertarik dengan perempuan yang usianya jauh di atasnya? Alasan Yamal suka tante-tante. Di dunia yang berjalan terlalu cepat, cinta kadang datang bukan dari kedekatan, tapi dari kelelahan. Yamal tidak sedang jatuh cinta seperti anak remaja pada umumnya yang jatuh hati karena tatapan malu-malu di kelas atau karena suara yang menggetarkan dada saat telepon larut malam. Cinta dalam hidup Yamal hadir dalam bentuk yang lain, hadir dalam wujud perempuan dewasa. Dengan seorang model yang hidupnya jauh dari tribun stadion tapi dekat dengan sorotan penuh sensasi. Dan orang-orang bertanya, kenapa anak 17 tahun bisa tertarik dengan perempuan seperti itu? Jawabannya tidak sesederhana, karena dia cantik atau karena dia seksi. Dalam psikologi perkembangan, ada yang disebut mother complex, suatu kondisi di mana anak laki-laki mencari figur keibuan dalam relasi romantis. Mereka tidak sedang mencari pasangan, mereka sedang mencari perlindungan. Mereka ingin merasa cukup, ingin dimengerti tanpa harus menjelaskan segalanya. Bisa jadi, bagi Yamal, perempuan itu bukan sekedar pasangan, tapi tempat bernaung. Pelukan dari seorang yang tidak memintanya untuk menang. Cuman dari seseorang yang tidak peduli apakah ia mencetak gol atau tidak. Dan dalam dunia sepak bola profesional yang keras dan transaksional, itu bisa terasa seperti surga kecil. Tapi masalahnya bukan pada perasaan Yamal.
Masalahnya ada pada bagaimana dunia memperlakukan perasaan itu. Ketika seorang remaja laki-laki terlibat dengan perempuan dewasa, publik sering menganggap itu keren atau pantas. Jujur saja, sebagai laki-laki pasti banyak di antara kita yang iri dengan Yamal yang masih bocil, tapi bisa bersanding dengan tante-tante seksi dan rupawan. Tapi kalau situasinya dibalik, gadis remaja 17 tahun menjalin kedekatan dengan pria dewasa, reaksinya akan jauh berbeda. Ini menunjukkan bahwa bahkan cinta pun dikendalikan oleh standar ganda, bias gender, dan pandangan moral yang tak adil. Pertanyaannya bukan lagi kenapa Yamal tertarik pada perempuan dewasa, tapi kenapa dunia kita seakan membiarkan anak-anak yang belum selesai tumbuh dipaksa dewasa sebelum waktunya? Dan yang lebih menyakitkan, apa jadinya ketika cinta itu nanti tak bertahan dan yang tersisa hanyalah luka yang tak sempat ia pahami? Harapan untuk Yamal. Di usia ketika kebanyakan remaja baru belajar menyetir, Yamal sedang mengendalikan ekspektasi satu generasi dalam sepak bola. Ia menjadi titik tumpu Barcelona, tulang punggung La Furia Roja. Tapi ada hal di luar sepak bola yang kadang tak bisa dibimbing oleh pelatih dan tak bisa diselamatkan oleh statistik. Namanya cinta yang keliru tempat. Cinta bagi pemain muda bukan hanya tentang siapa yang dicium di balik kamera. Ia bisa menjelma jadi gangguan yang mengganggu ritme, jadi celah bagi media untuk memelintir narasi, dan dalam beberapa kasus jadi awal dari kehancuran yang pelan tapi pasti. Tentu kita tak ingin itu terjadi pada Yamal. Ia terlalu muda untuk patah, terlalu berbakat untuk tenggelam, dan terlalu penting untuk dibiarkan sendirian melawan sorotan yang lebih tajam dari sinar matahari siang hari. Semoga cinta yang tumbuh di luar lapangan tidak menjadi lubang yang menelan langkahnya. Semoga ada orang-orang yang cukup peduli bukan hanya pada sepatunya, tapi pada hatinya. Karena sepak bola mungkin bisa membuat seseorang jadi legenda, tapi hanya cinta yang sehat yang bisa menjadikannya tetap manusia.